Update-nya itu dan dapat kami sampaikan di kesempatan doorstop ini bahwa dari pihak terlapor ada mengajukan permohonan RJ, restoratif justice, namun belum melampirkan surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Terkait perdamaian, kami telah menerima surat dari pihak IR dan IF melalui kuasa hukumnya, yaitu surat permohonan restoratif justice sampai hari ini tidak ada pencabutan laporan perzinahan, ya, laporan tetap berjalan. Drama cinta segitiga antara Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli hingga kini masih belum menemukan titik akhir dan terus menjadi sorotan publik. Kasus ini mencuri perhatian luas setelah Wardatina Mawa secara resmi melaporkan sang suami, Insanul Fahmi, bersama Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Laporan tersebut sontak menggemparkan publik, mengingat berbagai fakta dan pengakuan yang perlahan terungkap ke permukaan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap kebenaran di balik dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa kasus ini akan segera memasuki tahap gelar perkara. Langkah tersebut rencananya dilakukan setelah para penyelidik berhasil mengantongi minimal 2 alat bukti yang dinilai cukup kuat untuk menentukan kelanjutan proses hukum selanjutnya. Update-nya itu dan dapat kami sampaikan di kesempatan doorstop ini bahwa dari pihak terlapor ada mengajukan permohonan RJ, restoratif justice, namun belum melampirkan surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Ya, jadi kawan-kawan penyelidik masih belum mengetahui apakah mereka sudah berdamai atau belum, dan belum ada melayangkan surat pencabutan laporan kepada kawan-kawan penyelidik. Yang pasti dari kawan-kawan penyidik menyampaikan pada kami bahwa belum ada surat perjanjian perdamaian dan belum ada pencabutan laporan. Kalau untuk masalah perdamaian antara mereka yang berperkara, penyelidik tidak boleh ikut masuk di situ, tidak boleh ada intervensi di situ. Itu masing-masing pihak yang berperkara silakan untuk melakukan perdamaian, ya kan? Nanti hasil perdamaian itu diajukan ke penyelidik untuk diajukan penyelesaian perkara secara restoratif justice dengan melampirkan pencabutan laporan. Sampai hari ini tidak ada pencabutan laporan perzinahan, ya, laporan tetap berjalan. Terkait perdamaian, kami telah menerima surat dari pihak IR dan IF melalui kuasa hukumnya, yaitu surat permohonan restoratif justice atau surat permohonan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan musyawarah. Terhadap surat tersebut, Mbak Mawa belum memberikan jawaban karena sedang fokus ibadah umroh dalam waktu dekat, dan juga sampai saat ini tidak ada pembahasan dan pembicaraan mengenai perdamaian. Dan saya berharap juga kita juga mau akan melakukan juga terhadap Ibu Mawa. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Artinya kalau bisa kita kelarkan secara damai, kenapa lebih baik kan begitu, seperti itu. Belum, karena beda tempat. Beda. Oh, sama Insanul aja berarti. Iya, baru itu. Jadi satu-satu, step by step. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Untuk jadwal pemeriksaan selanjutnya kami belum mendapatkan jadwal. Pada prinsipnya kami siap dan kooperatif kapanpun dimintai keterangannya oleh pihak
kepolisian. Yang pasti kalau gelar perkara kan sesegera mungkin setelah penyelidik mengantongi minimal dua alat bukti. Ya, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan dari kawan-kawan penyidik segera untuk melakukan gelar perkara dan untuk meningkatkan perkara ini ke penyidikan. Kami telah menyerahkan bukti-bukti dugaan perzinahan yang diduga dilakukan oleh IR dan IF. Di antaranya adalah bukti 7 rekaman video CCTV ya, yang kemudian akan dinilai oleh penyidik dan juga ahli digital forensik apakah bukti-bukti tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana perzinahan atau tidak ya. Yang jelas bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut sangat relevan dengan tuduhan dugaan perzinahan yang kami laporkan. Adapun bukti rekaman CCTV yang dilampirkan oleh Wardatina Mawa justru sempat membuat kasus ini kian memanas. Pasalnya, nama Mawa kemudian dituding ikut terlibat dalam sebuah grup yang diduga menyusun skenario terkait rekaman CCTV di kediaman Inara Rusli. Tuduhan tersebut mencuat setelah Insanul Fahmi membongkar sebuah cerita yang mengejutkan publik. Melalui unggahan di media sosial, pria berusia 26 tahun itu membagikan potret tangkapan layar yang memperlihatkan sebuah grup percakapan. Grup tersebut kini menuai sorotan lantaran diduga memuat rencana peredaran rekaman CCTV yang bersifat sensitif dari rumah Inara. Tak hanya itu, Insanul seolah melempar sinyal kuat bahwa Wardatina Mawa diduga turut tergabung dalam grup percakapan tersebut. Lantas seperti apa bentuk bantahan kuasa hukum Mawa usai nama trianya dituduh melakukan persekongkolan dalam bukti CCTV yang dilampirkan dalam laporannya? Terkait tuduhan mengambil CCTV, kami tegaskan tuduhan itu keliru dan tidak berdasar. Ya, Mbak Mawa tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, tidak pernah mengakses CCTV secara langsung, dan tidak pernah terlibat dalam pengambilan rekaman CCTV tersebut. Mbak Mawa di sini adalah korban, seorang istri sah yang diberikan informasi oleh orang lain adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh IR dan IF ya. Jadi justru yang harus dijelaskan adalah mengapa ada peristiwa di dalam rekaman itu dan harus dibuktikan apakah benar terbukti dugaan perzinahan yang ada dalam rekaman CCTV tersebut ya. Jangan dibalik seolah-olah korban dituduh dicari-cari kesalahannya sehingga korban menjadi korban yang kedua kalinya. Sudah dia korban dugaan perzinahan dan juga dituduh menyebarkan atau dituduh illegal access. Menurut saya ini adalah upaya untuk mengalihkan isu dari persoalan utama, yaitu dugaan perzinahan. Ya kan kita tahu bahwa ini kan negara hukum, ya kan? Karena kalau tanpa ada CCTV tersebut, ya tidak ada CCTV tersebut, tidak ada video itu, tidak mungkin ya seorang Mawa bisa membuat laporan dugaan tindak pidana perzinahan di Polda Metro. Jadi kita harus usut dulu, ya kan? Kita harus betul-betul proses pelaku ini sehingga tidak ada lagi orang yang model kayak gini gitu loh. Apalagi ini orang terdekat gitu loh. Ini orang terdekat ya. Jadi jangan sampai dinormalisasi gitu loh. Ini adalah satu tindak pidana. Mereka bersekutu, mereka berkelompok sehingga dibuat satu konsep serapih mungkin, ya kan? Ini video ini kalau menurut keterangan saksi kunci ini kan cuma 3 menit. Tetapi di-create, diedit, ya kan, dibuat serapih mungkin sehingga 2 jam lah yang beredar. Ya kan logika lah gitu. Masa iya sih 2 jam gitu. Nah ini kan betul-betul, ini kan menyerang betul-betul gitu loh. Menyerang, udah menyebarkan, ya kan.
udah dia kondisi ya seperti ini dengan keluarganya, kemudian juga di-create, diedit serapi mungkin. Makanya kita perlu penyidik ini betul-betul fokus dan atensi terkait masalah kasus illegal akses ini. Apakah betul, ya kan, informasi yang beredar 2 jam, seperti apa bisa jadi 2 jam? Di sisi lain, hingga kini Inara Rusli masih terus menindaklanjuti kasus bocornya rekaman CCTV dari rumah pribadinya, yang kemudian dijadikan alat bukti dalam laporan polisi oleh pihak Wardatina Mawa. Merasa privasinya telah diinjak-injak dan dirugikan secara serius, Inara pun memilih untuk tidak tinggal diam dan mengambil sikap tegas. Inara membongkar fakta mengejutkan dengan mengungkap dugaan bahwa pelaku pengambilan rekaman CCTV tersebut merupakan orang terdekatnya sendiri, yakni sang sopir berinisial A. Ia menuding rekaman itu diperoleh dengan cara membobol sistem keamanan rumahnya secara ilegal tanpa seizin dirinya. Dugaan tersebut semakin memperkeruh situasi, sekaligus membuka babak baru dalam polemik yang kini tak hanya menyangkut persoalan perselingkuhan, tetapi juga dugaan pelanggaran privasi dan hukum. Si A ini kan pekerjaannya kan driver, dia udah lama loh. Ya, supir Inara dari zaman Virgon gitu loh. Nah, jadi makanya dia nggak sampai berpikir sampai sejauh itu Mbak Inaranya gitu loh. Nah, ternyata dia bilang si Mr. A ini sampaikan dia juga akan menemuin inisial V, ya kan? Ya, ternyata dia juga nemuin inisial P yang dulu adalah manajer Inara Rusli, yang sekarang adalah manajernya Mawa. Ini kan masih ibaratnya orang-orang terdekat, ya kan? Kok bisa setega itu inisial P sudah memanajeri Inara, kok bisa juga memanajeri Mawa? Karena sekecil apapun Mbak Inara ini kan cerita ke Putri, ternyata Putri ceritakan lagi, ya kan? Sampai dia akhirnya ada di akun gosip, ya kan? Nah, disitulah udah mulai menyebar gitu. Inilah yang sekarang lagi diselidikin oleh kepolisian, ya kan? Kok bisa CCTV itu dari rumah Inara kemudian diambil Agung, terus bisa nyampe ceritanya, singkat cerita bisa nyampe ke tangan Mbak Mawa itu gimana? Nah, ini yang sekarang lagi digali. Kemudian juga bukan nyampe hanya ke Mawa, tetapi juga nyampe ke kakak kandungnya Mawa, ya kan, yang oknum polisi tadi gitu loh. Dan itu pun inisial N kalau nggak salah. Nah, itu pun komunikasi inisial N ini komunikasi juga dengan inisial P, ya kan. Jadi bukan hanya dengan Mawa, tapi juga sudah menyeberang komunikasi dengan si P ini gitu loh. Dan itu jelas banget ada statement yang bicara gimana caranya Insanul itu ya diproses biar dia betul-betul ditetapkan nanti di Polda Metro sama penyidik tersangka, dia nanti ya merengek-rengek, ya kan, kita peras aja di situ gitu. Nah, itu yang kita mendengarnya sendiri, padahal dari awal sebetulnya kita sudah menghormati sikap atau tindakan dari Mbak Mawa untuk mengambil langkah hukum, ya. Karena apa? Dia mencari keadilan, mencari kepastian, ya kan? Mencari kepastian hukum. Tetapi ketika ditunggangi dengan ini, dengan yang tadi itu ada embel-embel ini kan jadi cerita kan berbeda gitu loh. Nah, ini yang lagi sekarang saat ini didalami oleh Bareskrim Mabes Polri, makanya kita tunggu, kita percayakan kepada penyidik mereka untuk menuntaskan, mengklirkan, ya kan, agar betul-betul persoalan ini jelas dan lebih terang gitu loh. Kalau untuk saksi-saksi di laporan illegal access, karena kan semuanya hak prerogatif dari Bapak penyidik, ya. Jadi kita hormati aja proses hukum yang berjalan. Terlepas dari aksi saling lapor yang hingga kini masih terus bergulir, Wardatina Mawa sebagai istri sah secara hukum negara terlihat berada di titik kelelahan. Di tengah upayanya menempuh jalur hukum, Mawa seolah mulai letih menghadapi drama rumah tangga yang tak kunjung usai dan terus menguras emosi.
Perlahan, Mawa tampak memilih untuk menarik diri dari sorotan konflik yang berkepanjangan. Bahkan, ia disebut-sebut mulai mempertimbangkan untuk mundur dari pertikaian panjang yang selama ini membelit kehidupannya, demi menjaga ketenangan batin dan menata kembali langkah ke depan setelah melalui tekanan yang begitu berat. Putuskan untuk mundur setelah kamu memilih poligami itu karena hal itu bakalan aku rasakan seumur hidupnya aku, dan aku nggak bakalan kuat menjalani hari demi hari dengan membayangkan sosok perempuan yang bakalan ada di kehidupan kita nanti. Insya Allah kamu bahagia terus, dan insya Allah aku pun begitu, menikmati hari demi hari walaupun penuh dengan luka, trauma yang ada sebelumnya. Tapi bismillah aku bakalan bisa untuk pulih hari demi hari demi kewarasan dan mental Afnan juga. Lega perasaannya, bersyukur Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Allah jadikan aku sosok yang kuat untuk saat ini, dan satu harapan aku, semoga bahagia ya ke depannya. Mohon doanya juga, semoga aku bisa kuat menjalanin hari demi hari, pahit manisnya kehidupan. Insya Allah, karena ada Afnan, pasti aku akan kuat. Bismillah. Karena saudara Insan sudah menunjukkan etikat baik untuk menemui pihak keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya. Buya juga sudah memberikan nasihatnya, jadi saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Ya kalau itu kan hak ya. Apakah Mbak Mawa masih mau mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul atau mau mengakhiri, itu kan semua kembali kepada hak privilege yang dimiliki oleh Mbak Mawa itu sendiri gitu loh. Tapi kita mungkin orang yang mengetahui persoalan ini, kita mendoakan yang terbaik lah buat mereka apapun itu gitu loh. Karena apa, kasihan lah anak jangan sampai juga menjadi korban. Tapi Insan selalu bilang ke saya bahwa Mbak Mawa itu sebetulnya orang baik. Tetapi orang-orang di belakangnya ini yang mendirect dia, yang membuat Mawa jadi susah dia untuk komunikasinya gitu loh. Nah, saya selalu menyarankan ya, penyelesaian persoalan ini bisa dicari solusi dengan cara tetap mengedepankan asas ya perdamaian itu lebih baik lah ya. Restoratif justice itu adalah lebih baik, apalagi di KUHP yang baru ini, pasal-pasal yang bicara tentang restoratif justice itu jauh banyak banget. Jadi lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, secara musyawarah, tapi dengan mengedepankan mengembalikan kerugian daripada si korban itu sendiri gitu loh. Jadi berdamai tapi tetap dipulihkan kembali hak-hak orang yang merasa tercederai atau orang yang memang dia menjadi korban gitu loh. Jadi memang kan terakhir kita hadir itu kan sebatas memberikan klarifikasi. Ya, saat ini kita sedang berkoordinasi juga dengan penyidik, kita mengirimkan surat permohonan atau keberatan, dan juga kita sudah mengirimkan rencana permohonan RJ. Alih-alih memilih menjauh setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, Inara Rusli justru menunjukkan keseriusannya sebagai seorang istri. Ia disebut-sebut tengah mempertimbangkan langkah besar dengan mengupayakan pengesahan pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi di mata negara melalui proses isbat nikah. Meski upaya tersebut tidak berjalan mulus lantaran masih terkendala restu dari Wardatina Mawa sebagai istri pertama, Inara tampak tak gentar. Sikapnya ini dinilai mencerminkan tekad kuat untuk memperjuangkan status pernikahannya, sekaligus menegaskan posisinya di tengah konflik rumah tangga yang kian rumit dan penuh tekanan. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Untuk poligami sendiri menerima itu atau seperti apa sih Inara? Apa sih Inara? Artinya kembali lagi sama Insan.
saya belum bisa memberikan komentar banyak. Saat ini masih pernikahan antara Mawa dan Ihsan sah secara hukum. Jadi nggak ada yang diperdebatkan lagi. Kenapa nggak fokusnya bisa lebih ke kolaborasi sih menurut aku. Menurut aku kita bisa buat revolusi buat orang-orang yang ada di Indonesia ini karena bisa menormalisasi hal yang sifatnya lebih baik gitu kan daripada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dinormalisasi padahal tidak baik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.